Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, ayat perenungan kita hari ini menceritakan mengenai Yesus kembali dicobai oleh ahli Taurat. Ahli Taurat mempertanyakan kepada Yesus apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjawab apa yang tertulis di hukum Taurat. Lalu ahli Taurat itu menjawab, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia. Dan Yesus menanggapi jawaban ahli Taurat dengan mengatakan bahwa jawabannya benar dan memerintahkan ahli Taurat untuk melakukannya. Tetapi ahli Taurat belum puas, maka ia kembali memberikan pertanyaan kepada Yesus. Ahli Taurat menanyakan, "Siapakah sesamaku manusia?" Dan Yesus menjawab kembali pertanyaan ini dengan memberikan sebuah cerita mengenai orang yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko yang dirampok oleh penyamun dan bahkan ia dipukuli sampai mati. Setelah hal itu terjadi, ada seorang imam yang melihat orang itu, namun imam itu hanya melewatinya saja. Lalu setelah itu ada seorang Lewi yang datang melihat orang itu, namun orang Lewi pun hanya melewatinya. Dan terakhir ada seorang Samaria, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya untuk menolong. Dan pada akhirnya orang Samaria itu menolong dan merawat orang tersebut. Setelah menceritakan itu, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Lalu ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang menunjukkan belas kasihan." Mendengar itu, Yesus mengatakan, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, melalui kisah ini kita dapat belajar melalui ajaran yang Yesus berikan kepada ahli Taurat. Bagaimana seharusnya kita menunjukkan kasih kepada orang-orang. Terkadang kita sebagai orang percaya hanya menunjukkan kasih kepada orang yang mengasihi kita atau orang yang berbuat baik kepada kita saja. Namun melalui renungan hari ini kita diajarkan untuk tetap menunjukkan kasih kepada semua orang.
Mau orang itu baik atau tidak, kita tetap menunjukkan kasih kepada mereka. Saudara, marilah kita membiasakan untuk selalu berbuat kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Saudara, marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita selalu menunjukkan kasih kepada semua orang? Jika belum, marilah mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah membantu setiap kita untuk dapat selalu menunjukkan kasih kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kembali melalui ayat firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kembali mengajarkan kepada setiap kami untuk kami memiliki kasih kepada semua orang. Tuhan, kami harus menunjukkan kasih kepada orang-orang meskipun orang itu tidak berbuat baik kepada kami, meskipun orang itu memperlakukan kami dengan tidak adil, tapi melalui firman Tuhan hari ini kami diajarkan untuk kami tetap menunjukkan kasih kepada semua orang. Karena pun ini kami, kalau selama ini kami masih memilih-milih untuk menunjukkan kasih kepada orang lain, Tuhan, dan ubahlah kehidupan kami, ubahlah hati kami, sehingga mulai saat ini Tuhan kami dapat menunjukkan kasih itu kepada semua orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati.